I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di YouTube channel saya Suci Fadila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan struktural. Saya mengambil contoh dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih pendekatan struktural itu. Nah, pendekatan struktural adalah sebuah pendekatan yang mengkaji sebuah karya sastra berdasarkan teks yang terdapat di dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Nah, jadi di sini kita hanya terfokus pada sebuah pengkajian terpusat di dalam teks tersebut yang terdapat di dalam sebuah karya sastra itu. Biasanya pada karya sastra terdapat dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa sih perbedaan antara kedua ini? Nah, yang pertama itu ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang berasal dari dalam teks dan menjadi unsur pembangun munculnya sebuah karya sastra. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra dan biasanya unsur ini berkaitan dengan diri pengarang. Nah, dari kedua unsur tersebut, di sini kita hanya membahas tentang unsur ekstrinsiknya saja, karena unsur ekstrinsik berkaitan dengan pendekatan struktural. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendekatan strukturalnya. Yang pertama itu tema. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita, dan tema termasuk unsur intrinsik dalam karya sastra. Nah, dalam video ini, tema yang diambil adalah tentang pendidikan. Novel ini menceritakan perjuangan dan semangat para siswa. Keterbatasan bukan halangan untuk tetap bersemangat sekolah dan mengejar cita-cita. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Hari ini aku belajar bahwa setiap orang, bagaimanapun keterbatasan keadaannya, berhak memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita itu. Mampu menimbulkan prestasi-prestasi lain sebelum cita-cita sesungguhnya tercapai. LP halaman 383. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah jalan menuju kesuksesan dan merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kenyataan yang disebutkan di atas dapat dilihat pada peran Ikal dalam menghadapi lomba cerdas cermat. Yang kedua itu tokoh. Tokoh juga merupakan unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, di dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama Ikal, kedua Taprani, ketiga Sahara, keempat Akyong, kelima Syahdan, keenam Lintang, ketujuh Mahar, kedelapan Kucai, 9 Harun, dan 10 Borek. Yang ketiga penokohan. Penokohan termasuk dalam unsur intrinsik karya sastra. Penokohan merupakan perwatakan dari masing-masing tokoh yang ada. Nah, di sini kita akan membahas perwatakan masing-masing tokoh yang ada di dalam novel Laskar Pelangi ini. Yang pertama itu tokoh Ikal. Tokoh Ikal adalah salah satu tokoh yang paling dominan dalam cerita, karena ia adalah seorang yang mengalami sendiri peristiwa dalam cerita tersebut sekaligus sebagai pengarang dalam novel Laskar Pelangi. Tokoh Ikal memiliki sifat sebagai orang yang penyayang dan penuh rasa tanggung jawab kepada orang lain. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Kasihan ayahku, maka aku tak sampai hati memandang wajahnya. Barangkali sebaliknya aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah, dan mengikuti jejak beberapa abang dan sepupu-sepupuku sebagai kuli. LP halaman 3. Yang kedua Taprani. Taprani adalah salah satu tokoh yang baik dan berbakti pada orang tua, selalu berpenampilan rapi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Ia sangat berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Sebaliknya, ia juga diperhatikan ibunya layaknya anak emas. Mungkin karena ia anak satu-satunya laki-laki di antara 5 saudara perempuan lainnya. LP halaman 37. Yang ketiga Sahara. Sahara adalah salah satu Hawa di kelas kami. Ia seorang yang ketus dan temperamental. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Sahara sangat skeptis, susah diyakinkan dan mudah dibuat terkesan. Ia juga seseorang yang jujur dan benar-benar menghargai kebenaran. LP halaman 75. Yang keempat, Akyong. Tokoh yang satu ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari keluarga Tionghoa yang sangat naif dan tak peduli, baik dan suka menolong. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Dunia baginya hitam putih dan hidup adalah sekeping jembatan papan lurus yang harus diteliti. Namun, meskipun wajahnya horor, hatinya baik luar biasa. Ia penolong dan ramah, kecuali pada Sahara. Yang kelima, Syahdan. Ia adalah seorang tokoh yang selalu menemani Ikal membeli kapur tulis. Namun, ia memiliki sifat sopan santun dan lemah lembut. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Syahdan yang kecil, santun, dan lemah lembut agaknya memang ditakdirkan untuk menjadi pecundang yang selalu menerima perintah. Jika kami membentak tim ia, pasti menjadi orang yang paling tak penting. Ia adalah seksi rapor, tempat penitipan barang, pengurus konsumsi, pembersih, tukang angkat-angkat, dan jika makan paling belakangan. LP halaman 477. 6. Lintang. Lintang adalah salah satu tokoh yang memiliki pribadi yang unik. Banyak orang merasa dirinya pintar, congkak, tidak disiplin, dan tak punya integrasi. Tapi Lintang sebaliknya, ia tak pernah tinggi hati karena ia merasa ilmu demikian luas untuk disombongkan dan menggali ilmu tak akan habis-habisnya. Kecerdasan tokoh yang satu ini tak diragukan lagi, dan dengan kecerdasannya ia mampu membawa nama sekolah Muhammadiyah menjadi juara 1 di lomba cerdas cermat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Pertanyaan pertama bergema. Ia seorang wanita Prancis antara mitos dan realita. Kring, 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 regu F, kata seorang pria anggota dewan juri lainnya. Joie de rival French. Jawab Lintang membaranya tanpa berkedip, tanpa keraguan sedikit pun, dengan logat Prancis yang sengangun. Yang ketujuh, Mahar. Mahar adalah seorang tokoh dalam Laskar Pelangi yang berjiwa seni dan sangat menghargai seni. Hal ini dapat dilihat pada kutipan saat Mahar menampilkan bakat seninya di depan teman-temannya berikut ini. Anak muda ini pasti tak pandai melantunkan, tapi jelas ia menghargai seni. Mungkin demikian yang ada di dalam hati Bumus. Tapi tetap saja beliau menahan tawa. Lalu Mahar mengucapkan semacam prolog. Aku akan membawa sebuah lagu tentang cinta, ibunda guru cinta, yang teraniaya lebih tepatnya. LP halaman 135-136. Yang kedelapan, Kucai. Kucai adalah tokoh yang bisa dikatakan menderita piopia alias rabun jauh, namun memiliki jiwa yang optimis. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Kucai sedikit tak beruntung, kekurangan gizi yang parah ketika kecil mungkin menyebabkan ia menderita miopia alias rabun jauh. Selain itu, pandangan matanya tidak fokus, melenceng sekitar 20 derajat. Maka ia memandang lurus ke depan, artinya ia dapat lihat adalah benda di samping benda yang ada persis di depannya, dan demikian sebaliknya. Sehingga saat berbicara dengan seseorang, ia tidak memandang lawan bicara, tetapi ia menoleh ke samping. Namun, Kucai adalah orang yang paling optimis yang pernah aku temui. Kekurangannya secara fisik tak sedikit pun membuatnya minder. Sebaliknya, ia memiliki kepribadian populis, oportunis, bermulut besar, banyak teori, dan sok tahu. LP halaman 69. 9. Harun. Harun adalah salah satu tokoh yang pendiam dan suka senyum. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Harun adalah seorang pria santun, pendiam, dan murah senyum. Ia juga merupakan teman yang menyenangkan. LP halaman 76. Yang terakhir, Borek. Tokoh yang satu ini adalah tokoh yang biasa-biasa saja dan berkeinginan memiliki tubuh maco yang berhubungan dengan ototnya, namun memiliki identitas hidup yang suka menjadi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Sejak itu, Borek tertarik dengan hal lain dalam hidup ini selainkan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan upayanya membesarkan ototnya.
Karena latihan keras, ia berhasil dan mendapatkan julukan Samson, sebuah gelar ningrat yang disandingkannya dengan penuh rasa bangga. Agak lain memang, tapi paling tidak usia muda Borek sudah menjadi diri sendiri dan sudah pasti ingin menjadi apa yang ia nanti. Lalu secara konsisten, ia berusaha mencapainya. Ia melompati suatu tahap pencarian identitas yang tak jarang mengombang-ambing orang tua. Bahkan seringkali mereka yang tak kunjung menemukan identitas menjalani hidup sebagai orang lain. Borek lebih baik dari mereka. LP halaman 78-79. Selanjutnya ada alur. Dalam novel ini, alur yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menjelaskan kisah awal sejak Ikal dan teman-temannya bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Yang kelima, latar. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial budaya. Yang satu, latar tempat. Latar tempat menunjukkan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jenis, atau Nurgiantoro, 2015 300. Latar tempat pertama pada novel Laskar Pelangi yaitu di Sekolah Muhammadiyah Desa Gantung, Belitung Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Adapun sekolah ini, SD Muhammadiyah, juga sekolah kampung yang paling miskin di Belitung. Ada 3 alasan mengapa para orang tua mendaftarkan anaknya di sini. Pertama, karena sekolah Muhammadiyah tidak menetapkan iuran dalam bentuk apapun, para orang tua hanya menyumbang sukarela semampu mereka. Kedua, karena firasat anak-anak mereka dianggap memiliki karakter yang mudah disesatkan iblis sehingga sejak usia muda harus mendapatkan pendadaran Islam yang tangguh. Ketiga, karena anaknya memang tak diterima di sekolah manapun. LP halaman 4. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu yang terdapat pada novel Laskar Pelangi antara lain pagi hari. Pada pagi itu, Ikal dan kawan-kawannya masuk sekolah, seperti pada kutipan berikut. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anak yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang penting, hari pertama masuk SD. LP halaman 1. Ketiga, latar suasana. Latar suasana dalam novel Laskar ini yakni suasana tegang, sepi dan sedih dan gembira. Suasana menegangkan ketika SD Muhammadiyah terancam akan ditutup. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Saat itu sudah pukul 11:05 dan Bumu semakin gundah. 5 tahun pengabdiannya di sekolah melarat yang amat ia cintai dan 32 tahun pengabdian tanpa pamrih pada Pak Harfan, pamannya, akan berakhir di pagi yang sendu ini. Baru 9 orang, komanda guru. Ucap Buak Mus bergetar sekali lagi. Ia sudah tak berpikir jernih lagi. Ia berusaha kali mengucapkan hal yang sama yang telah diketahui semua orang. Suaranya berat selayaknya orang yang tertekan batinnya. LP halaman 6. Selanjutnya yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel Laskar Pelangi ini ialah sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena dalam pencitraan novel penulis memakai kata aku. Tokoh aku di dalam novel ini dikisahkan paling dominan sehingga si tokoh aku bisa dibilang sebagai tokoh atau pelaku utama. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Dalam novel Laskar Pelangi terdapat beberapa gaya bahasa yaitu majas hiperbola, majas metafora, dan majas protato. Nah, yang terakhir ini amanat.
Amanat dari novel Laskar Pelangi yaitu kita harus giat tekun dalam belajar agar kelak sukses di masa depan. Kita harus mencontoh dari novel tersebut. Sesulit apapun hidup kita, seberapa berat apapun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan tetap berjuang dalam mengejar impian dan cita-cita kita.